Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobi dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang berjudul "Kalau sekalian nggak cerdas boy, Missy Luis rendah banget, cuman nge-reaction". Kita akan langsung tonton videonya dan besok akan kita komentari. Mungkin dia memang nggak punya topik dia memang cuma reaction doang gitu mah. Maksud Missy terlalu rendah banget dikit. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini saya akan membahas ngaji cerdas dan juga Donditan ya. Ngaji cerdas yang katanya ngaji cerdas, tapi bukan bikin orang makin cerdas, tapi justru bikin orang makin gak cerdas. Karena kalau kita memakai kecerdasan, kita gak akan percaya apa yang dia omongin, guys. Justru yang kita buktikan malah Luis yang seperti itu. Jadi ketika dia nunjuk orang seperti itu, sebenarnya itu berpulang pada dirinya sendiri. Bahkan istri ya, saking absurdnya ya, dia di beberapa konten lalu saya komentari itu ya, dia katakan untuk memahami Trinitas kita harus lepaskan akal kita. Coba bayangkan, bisa dia punya statement seperti itu coba. Kalau mau memahami Trinitas itu nggak bisa pakai akal dia, luar biasa. Jadi ketika para mualaf mempertanyakan tentang Trinitas dan mereka tidak mampu diterima akal mereka, lalu dia memang dikatakan memang harus lepaskan akal. Gimana coba? Jadi orang yang nggak pakai akal itu berarti dia tidak punya kecerdasan ya. Karena akal itu harus dipakai. Akal itu diciptakan untuk dipakai, bukan untuk hiasan ya. Jadi Luis, kalau ngaji cerdas, kita lihat memang memang cerdas karena memang membahas hal-hal yang kayak kesaksian mualaf gitu kan. Jadi memang betul-betul memberikan tujuan gitu. Kenapa mualaf ini jadi keluar dari Kristen dan masuk Islam? Yaitu poin-poinnya adalah berdasarkan dari view si mualaf ini ya. Kita bisa lihat apa yang membuat mereka pindah sehingga kita dipaham, oh ternyata ini toh yang mereka rasakan di Kristen, yang mereka dalil yang mereka pertanyakan, yang buat mereka tuh goyang mereka tuh nggak percaya atau mereka kira masuk akal gitu ya. Jadi ini bagus sekali ya kayak gitu-gituan ya untuk kita belajar bahwa ini secara langsung itu adalah perbandingan ya, perbandingan. Kalau Luis kan tidak, dia hanya bela agama dia, yang dibela pun nggak guys ya, itu tadi sampai dikatakan bahwa jangan pakai akal kalau pengen memahami Trinitas itu kan. Gimana Anda coba memahami Trinitas tanpa akal itu gimana caranya? Tapi karena kita tinggalkan kecerdasan, maka kita bisa memahaminya. Karena tinggalin referensi dan lain-lain. Berhubung video ini panjang, jadi teman-teman jangan tinggalin ya sampai akhir ya. Ini video di 12 menit katanya panjang. Guys, video 12 menit katanya panjang. Saya bikin video sejam lebih loh. Bahkan video saya pernah ada 3 jam gitu kan. Bagi saya itu belum panjang loh guys. Saya kan bisa ngomong lebih panjang lagi gitu kan. Jadi 12 menit banding dengan 1 jam minimal video saya itu panjang mana coba? Ini Luis saja bahkan membedakan panjang pendek nggak mampu deh guys. Video 12 menit kata dia panjang. Nih ya, saya lihat dari waktunya, timer 12 menit guys. Video saya minimal sejam loh. Kalau di bawah sejam itu berarti saya memang lagi kurang waktu saja. Kalau saya lagi banyak waktu, bisa 3 jam video saya kan. Nah, jadi Luis saja bedakan panjang pendek dia nggak mampu nih guys. Supaya mengerti apa yang kita bahas hari ini, langsung aja kita nonton videonya guys. Nah, kok jadi sebelumnya nih kok, kita kan bikin video kemarin tuh kan. Ada yang reaction biasa ya. Video kita yang mana? Yang kita di Jogja itu loh, yang kita di kolam renang gitu. Oh, di hotel. Pas kita ngomongin apa yang kita lakukan ketika kita melihat Yesus gitu kan. Oh, waktu ngeliat Yesus mau disalib. Iya gitu. Nah, dia mereaction gini. Ini orangnya nggak usah kita sebut namanya. Terlalu bagus maksudnya, terlalu iklan gitu kan ya. Dia bilang ya pokoknya gitu ya, reaction mungkin kalau dia udah ngeliat juga ya. Nggak tahu, gua nggak pernah ngeliat gitu kan. Ngapain gua kayak gitu sibuk. Ngurusin studio aja sibuk, ngapain ngeliatin reaction orang? Waduh, Masya Allah. Jadi nggak bener, gua nggak pernah ngeliat. Berarti oke. Dia tuh nge-reaction gini kok ceritanya. Apa namanya? Yesus. Pokoknya gitar deh, kita lihat, kita bisa potong nih kok. Saya lupa lagi. Lo yang nonton aja lupa. Gimana gue yang nggak nonton? Oke, sekarang lagi ya.
Apa sih yang soal apa sih? Dia sudah Yang tahu ini. dia akan mati. Nah, kalau ada pertanyaan mengatakan ngapain ya Yesus itu kok dia mati? Dia sudah tahu dia akan mati kan? Tapi kenapa dia itu tetap mau mati? Kan namanya itu bunuh diri, ya kan? Dia sudah tahu dia akan mati. Jadi yang mengatakan bahwa Yesus tahu akan mati itu dari pihak Kristen. Islam justru meyakini bahwa Yesus itu dia nggak tahu bahwa akan mati. Dalam versi Islam ya. Ya, jadi justru dalam versi Kristen yang mengatakan bahwa Yesus tahu bakal mati. Dalam versi Islam tidak. Versi Islam justru meyakini Yesus tidak tahu dia bakal mati. Dan memang tidak mati karena diselamatkan, guys. Tapi kok dia tetap aja mau mati? Itu namanya bunuh diri. Masa di agama Kristen Tuhan yang mengajarkan bunuh diri gitu. Nah, orang yang tanya kayak gini lupa bahwa dia Ini lagi cuma khotbah nih. mati, Iya lagi khotbah. tapi dia Oh, bangkit juga. oh ini pendeta ya? Pendeta kan? Dia juga bangkit. Itu pendeta kan? Karena gini, kekristenan kalau Yesus nggak bangkit, teman-teman semuanya keluar aja dari agama Kristen. Oh, Gitu. ya berarti kalau dia tahu mau mati, tapi dia tetap Bunuh diri? tetap turun ke bumi terus mati di atas kayu salib, dia bunuh diri apa bukan? Iya, bunuh diri. Ya tuh. bunuh diri. Ya udah kan. Tapi dalam videonya dia ya Jadi itu dinamakan cerdas. Jadi pada poinnya, jadi kalau ada orang yang mau turun ke bumi, siapapun itu, mau Tuhan, mau manusia, kalau dia tahu bakal mati, dia tak turun, itu nama bunuh diri. Fix itu, ya kan? Sampai di situ dia tetap berkeyakin bahwa Yesus ketika datang ke dunia, dia namanya itu bunuh diri karena dia sudah tahu dia bakal mati. Nah, logika yang kayak gini nih jelas logika yang terlalu kekanak-kanakan ya guys. Logika yang terlalu kanak-kanakan. Gimana ceritanya bisa dikatakan logika yang terlalu kanak-kanakan? Ya, logika itu adalah menyesuaikan pada kondisi. Kalau ada orang atau siapapun itu ya datang untuk mati, tahu dia bakal mati, itu bunuh diri. Itu bukan logika kanak-kanakan. Ya. Kanak-kanak aja bahkan nggak tahu apa itu bunuh diri, ya kan? Logika tuh guys, logika tuh adalah apa adanya. Kalau begitu ya katakan begitu, itu logika. Ya siapapun itu kalau tahu dia datang itu bakal mati, itu bunuh diri. Itu logika namanya, bukan logika kanak-kanakan gitu. Gimana ceritanya itu bisa dikatakan logika kanak-kanakan? Paham logikanya? Nah, kalau logika kanak-kanakan gini misalnya, ada anak kecil dikasih permen, mau aja sama orang dewasa. Dia nggak mikir itu orang dewasa tuh bakal nyulik dia, ya kan? Entah ya nyulik lah atau apa itu. Dia nggak mikir ke situ. Logika cuma nyampe kalau dikasih permen berarti orang baik. Nah itu saja. Itu baru logika kanak-kanakan. Tapi kalau orang datang mau ke suatu tempat, lalu dia tahu bakal mati, lalu dia datang, itu namanya bunuh diri. Dan ini logika untuk semua umur, ya. Mau anak-anak, dewasa akan gitu. Bahkan kepolisian pun ya, atau apa jaksa, penyidik atau hakim pun bakal begitu. Jadi kalau mereka melihat kasus ada orang yang sengaja datang ke suatu lokasi untuk memang tahu dia bakal mati, datang juga, itu bunuh diri, guys. Ya. Itu bukan logika kanak-kanakan, itu namanya logika suatu hal, logika pasti. Ya memang jadi meneliti peristiwa itu begitu adanya. Bukan ini nggak ada bukan sama logika kanak-kanakan seperti tadi tuh anak kecil dikasih permen lalu dia ikut aja mentang-mentang dikiranya orang itu baik, padahal belum tentu orang itu atau bisa motif menculik atau segala macam gitu kan. Karena logikanya nggak kuat banget. Sekarang itu kuat banget karena simple ya, simple. Logika tuh gini guys, ada logika, ada ngeles ya. Jadi kalau sesuatu sudah fix begitu, orang datang ke suatu tempat itu memang jatuh bakal mati, datang juga itu mau bunuh diri, itu fix, logikanya simple. Tapi ada orang kan kadang nggak begitu, begini itu ngeles namanya, bukan jadi nggak logis lagi. Dia membuang logikanya, sesuatu sudah pasti itu dibuangnya demi dogma. Enggak ini mati bunuh diri ini begini-begini ya. Itu namanya ngeles, bukan logika namanya guys. Coba kita dengar ya. kan memakai pertanyaan pembanding lagi nih supaya bisa ngerti si Dodikan. Tapi kalau dibilang saya nggak jawab pertanyaan, ini pembandingnya pasti ngawur. Coba kita tes deh ya. Luis ini pengalaman kita ya selama komentar dia itu pembandingnya tidak equal, tidak sebanding. Jadi kalau nama perbandingan ya sebanding, tapi faktanya selalu perbandingan tidak equal gitu kan.
Sementara kita kasih analogi itu sesuai, selalu sesuai ya. Membandingkan tuh, kalau Luis mau tahu ya bagaimana cara membandingkan tuh, tonton video saya, komentar saya. Itu saya bisa membandingkan sesuatu dengan hal-hal yang lainnya itu equal, sebanding gitu. Kalau dia kan tidak, kita akan buktikan di sini guys. Itu jelas keliru. Coba ya kita lihat, dia bilang saya nggak jawab pertanyaan. Dia nggak jawab pertanyaan yang 3 kolom itu. Dia nggak jawab. Nggak jawab. Tapi dia reaction. Dia reaction. Tapi dia nggak jawab. Nggak jawab. Ya kalau dia nggak jawab, dia reaction. Berarti dia namanya curhat, bukan reaction itu mah. Dia mengatakan bahwa saya nggak jawab pertanyaan di situ. Nah ini orang bagaimana ya? Kalau dia nonton video saya di situ jawab loh. Saya jawab beserta ayat-ayatnya detail juga mengenai Yesus kenapa kok tetap dia mati sekalipun dia sudah tahu dia bakalan mati. Nah, salah satunya adalah karena Yesus pasti akan bangkit. Dia mati, tapi dia ambil lagi nyawanya karena dia berkuasa. Dia ingin tunjukin sama si ngaji cerdas supaya dia agak cerdas dan mengerti kalau Yesus itu dia berhak berkuasa atas nyawanya. Berarti Luis nggak pernah dengar ya Yesus ngomong dari kita bahwa aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya, Yesus nggak dapat berbuat apa-apa dari diri sendiri. Itu faktanya. Dia ngomong gitu. Jadi kalau ada orang yang ngomong aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, itu artinya perbuatan yang dibuatnya itu adalah ada yang bantu. Ya kan? Makanya ketika di Taman Getsemani, Yesus berdoa kepada Tuhannya, ya kan? Itu karena dia butuh sesuatu itu, ya kan? Coba bisa nggak dia ini ada tanpa diciptakan? Kalau dikatakan bisa, berarti Adam juga bisa dong. Adam itu guys, atau kita ya. Jadi semua yang dilahirkan, semua yang ada ya, yang bukan pada awal itu semua diciptakan, ya kan? Misalnya kayak di Alkitab dikatakan Allah itu memerintahkan jadilah siang, jadilah terang, jadilah gelap. Itu sebenarnya terang dan gelap kan nggak ada. Baru ada setelah Tuhan perintahkan untuk ada. Jadilah terang, jadilah gelap. Ini sesuatu yang belum ada, jadi ada, itu namanya ciptakan. Jadi Tuhan itu tidak begitu. Dia tuh sudah ada sejak sebelum semuanya ada. Dan dia tidak akan berakhir setelah semuanya berakhir. Ya, Tuhan itu akan selalu ada. Jadi kalau Yesus kan tidak. Dia mengalami proses awal, yaitu dilahirkan dari rahim ibunya. Seperti juga kita dilahirkan dalam ibu kita, Yesus juga begitu. Bedanya dia tidak punya bapak, kita punya. Dan lebih hebat lagi Nabi Adam dan Hawa. Dia tidak dilahirkan tanpa bapak dan ibu. Ini sesuatu yang baru ada kemudian, itu namanya diciptakan. Baik dalam proses kelahiran, maupun proses tiba-tiba ada, kayak Adam dan Hawa guys. Itu perlu dipahami. Lalu, Yesus tidak dapat, jadi Yesus itu tidak dapat apa-apa dari dia sendiri. Jadi ketika diciptakan, dia butuh yang mutus dia untuk ciptakan dia. Ingat ya, dia diutus. Berarti yang berkuasa adalah yang diutus. Jadi aku diberikan kuasa oleh Bapakku. Berarti dia nggak bisa apa-apa, diberikan kuasa. Ya, dia berkata seperti itu ya. Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan bumi. Artinya dia menerima kuasa itu dari yang lain. Artinya dia kalau menerima kuasa berarti dia nggak berkuasa. Baru berkuasa setelah menerima kuasa. Dan yang memberi kuasa itu apakah dia kehilangan kuasa? Bukan, tidak. Jadi itu memberi kuasa itu semacam peminjaman, dipinjamkan gitu. Ya, memberi itu bukan memberi permanen, tapi dipinjamkan, gitu kan? Dan apa namanya? Jadi kalau dikatakan bahwa Yesus itu berkuasa untuk bangkit lagi, itu tidak menjawab poinnya. Ingat ya, poin yang dibahas adalah bahwa kalau ada orang yang tahu datang ke dunia itu bakal mati, tahu dia untuk mati, lalu terdatang itu mau bunuh diri. Nanti itu dibahas kan? Jangan lari kemana-mana. Jangan dibahas setelah dia mati. Jadi gini, ada orang yang mau, jadi saya udah tahu di tempat itu bakal mati kalau saya datang, pasti mati. Ya, lalu saya datang bunuh diri. Perkara saya nanti hidup lagi, entah saya tuh nanti dihidupkan, entah saya bisa kemampuan ke superhero, tetap saya mati kan? Saya datang untuk bunuh diri. Bunuh diri adalah sengaja membunuh diri sendiri. Itu poinnya. Gak ada hubungan sama bangkit, ya. Jadi ketika seorang datang ke suatu tempat, ya, lalu dia membuat dirinya mati, itu bunuh diri namanya. Itu clear, situ fix, sudah kelar. Nah, urusan bangkit itu lain lagi soal. Jadi ketika mau jawab, jadi kalau ada orang datang ke suatu tempat dia tahu bakal mati dan juga
Dia bahasnya di situ aja. Kenapa lari setelah kematiannya? Paham ya? Jadi bunuh diri itu mulai dari kejadian bunuh diri itu ya, mulai dari Anda ambil langkah untuk aksi itu sampai Anda mati, itu nama bunuh diri. Sudah habis di situ. Nggak bisa sambung sampai dia bangkit lagi selama itu nggak ada urusannya gitu kan. Sama kayak hebatnya kayak apa? Saya membunuh orang itu. Artinya kalau ada kalimat saya membunuh orang itu, artinya pada proses saya mulai dari rencanakan hingga membunuh orang itu udah kelar, udah mati orang itu sudah kerja pembunuhan sudah selesai. Itu baru masuk dalam poin yang dibahas tentang kejadian pembunuhan. Tapi kalau misalnya dia bangkit lagi, itu lain lagi. Judulnya adalah kejadian peristiwa kebangkitan. Kan beda kan? Jadi yang diminta jawab itulah tentang bunuh dirinya. Luis malah lari ke masalah bangkit, kan nyambung guys, ya kan? Sekalipun dia mati, dia masih bisa bangkit lagi. Saya sering ya, jadi sama gini, Luis pengen bilang gini deh, kalau nggak paham juga ya. Ya meskipun dia bunuh diri, tapi dia bangkit lagi, tetap bunuh diri kan? Jadi meskipun dia bunuh diri, dia tetap bangkit lagi. Jadi tetap tidak bisa membantah kalau dia bunuh diri gitu loh. Makanya Luis nggak nyambung guys. Mereka nih Don Titan dan Densitas lagi bahas tentang poin bunuh dirinya, ya, bahwa faktanya Tuhan itu bunuh diri. Artinya kalau begitu kan mengajarkan. Karena kalau Tuhan itu memberi contoh begitu, datang ke dunia hanya untuk mati, itu berarti mengajarkan bunuh diri kan, secara nggak langsung. Nah, lalu jawabnya meskipun kan sama kayak meskipun mati bangkit lagi kan sama dengan meskipun mati bunuh diri kan bangkit lagi gitu. Tetap poinnya bunuh diri guys, maupun dia bangkit lagi. Jadi bukti Luis nggak bisa bantah ya. Memang itulah. Jadi secara langsung mengajarkan bahwa Tuhan itu bunuh diri guys. Ya, nggak ada urusan sama dia bangkit lagi. Yang penting dicontohkan bahwa Tuhan itu datang ke dunia untuk mati. Itu namanya bunuh diri. Ya, itu logika sederhana loh. Masa Luis nggak paham, lalu dia malah lari ke kebangkitan, kan nyambung guys. Ya kan? Orang ngomong tentang peristiwa pembunuhan, dia malah ngomong tentang peristiwa penghilangan barang bukti dan lain sebagainya kan, kejadian setelah mati gitu. Anak nyambung guys. Bilang itu dan ulang-ulang supaya Don Titan juga ngerti bahwa logikanya itu logika yang payah banget gitu. Cuman gitu doang. Yang kedua, sekarang logikanya yang payah. Orang bahas tentang bunuh diri, Anda bahas tentang kebangkitan, karena nyambung. Ini logikanya gimana ya kan? Orang ngomong logikanya tentang kayak gini. Oke lah. Kita bandingkan kayak gini lagi ya, Bang ya. Sengaja bunuh diri ya. Coba kita bandingkan dengan sengaja mandi. Saya buka baju, ya kan? Lalu masuk kamar mandi dan mandi. Itu berarti saya sengaja mandi, ya kan? Sengaja saya mandi. Nah, meskipun ada sedikit, tiba-tiba mandi ada sedikit, nggak peduli saya tetap mandi. Berarti situ bukti sengaja saya mandi. Tiba-tiba ada orang ngeles nih, oh enggak, dia nggak sengaja mandi kok. Buktinya habis mandi dia habis itu dia kotor lagi. Lah apa hubungannya? Orang dibahas tentang sengaja mandi. Kok dia bilang kan habis mandi kan bersih, ya kan? Dia malah katakan habis mandi kan kotor lagi. Apa hubungannya, bro? Kita bahas tentang sengaja mandi. Orang ini sengaja masuk kamar mandi, buka baju, walaupun ada dikit dia tetap mandi dengan air seadanya, ya kan? Nah itu bisa bantah nggak? Lalu yang aku bisa bantah, coba bantah. Dia kan tapi habis mandi dia kan kotor lagi lah. Apa hubungannya? Kita bahas bener nggak dia nih sengaja mandi, masuk kamar mandi, buka baju, mandi walaupun ada sedikit. Itu kita bahas sengaja mandinya. Kok dia malah bahas habis mandi kotor lagi? Kan nyambung guys. Sama kita tadi kita bahas bahwa dia datang ke dunia untuk mati bunuh diri. Bapak nggak tahu dia bakal mati tapi tidak datang, itulah bunuh diri. Dia malah malas dengan bahas kan dia kan bangkit lagi, kan nyambung guys. Ya kan? Nah, di situ makanya ngaji cerdas ini memang cerdas ya, mengatakan bahwa Luis nggak bisa jawab pertanyaan itu, nggak bisa bantah. Ya diminta tuh jawab tuh adalah poin bunuh dirinya, tapi dia malah jawabannya ngawur tentang mana guys. Kasih yang pembandingnya ya, yaitu gini. Misalnya ada tentara dia tahu bahwa dia akan mati di medan perang. Dia akan mati di medan perang. Enggak, itu salah. Tiap tentara tuh yang tahu dia tuh adalah dia akan berisiko mati. Ingat ya, dia tidak tahu dia akan mati. Dia tahu resikonya mati. Ingat ya, resiko beda dengan kepastian ya.
resiko. Mana tahu resiko? Resiko adalah probabilitas, bisa jadi bisa tidak. Setiap hidup tuh apapun punya resiko, maka kita menimbang resikonya. Jadi beda sama bunuh diri. Bunuh diri itu pasti mati. Ketika saya tahu bahwa ibaratnya saya tebas leher saya dengan pedang ini, saya mati. Nah, itu namanya bunuh diri. Suatu hal yang kita tahu pasti terjadi, bakal terjadi. Tapi kalau kita misalnya menghadapi orang misalnya, itu kita namanya kita ukur dengan nama resiko. Ini memang medan perang tuh tentara tuh resikonya kematian. Tapi juga ada resiko lain. Ada juga ada kalau resiko itu bisa kita antisipasi, ya kan? Kita bisa selamat, ya kan? Bahkan kita tuh bisa matinya bahkan di kasur. Banyak kan tentara kita yang matinya di kasur, ya kan? Bukan mati medan perang. Kalau ya katakan Luis bahwa tentara itu medan perang itu pasti tahu dia bakal mati, maka tidak akan ada tentara yang hidup. Semua tetap medan perang bakal mati. Tapi faktanya kan banyak tentara yang selamat juga, gitu loh. Artinya ke medan perang itu adalah ada probabilitas dia bakal mati dan ada kemungkinan dia akan hidup. Juga ada kemungkinan dia bakal luka-luka atau cacat dan segala macamnya. Jadi dalam medan perang semua kemungkinan itu ada, bukan hanya kemungkinan kematian saja. Kemungkinan tetap hidup ada, kemungkinan kematian ada, kemungkinan cacat tetap ada, kemungkinan luka ada. Semuanya ada kemungkinan dalam medan perang. Kecuali kalau Anda datang ke area musuh, lalu tidak bawa senjata, tangan kosong, ayo tembak saya, itu baru bunuh diri namanya. Kan tidak, tentara kan datang ke area musuh bawa senjata. Memang mereka mau fight. Jadi jadi kemungkinan adalah kalian mati atau saya mati atau kami mati. Jadi ada kemungkinan hidup. Ada kemungkinan cacat tetap, ada kemungkinan luka-luka, dan ada kemungkinan kematian. Jadi nggak pasti mati. Jadi tidak ada tentara yang meyakini datang ke dalam perang itu pasti mati, nggak ada, Luis, ya. Kalau begitu caranya, jadi bahkan tentara itu harus meyakini bahwa dia ke medan perang dia bakal terhidup, karena dia harus menang gitu. Kalau dia mati bakal kalah. Jadi setiap tentara itu dilatih ya, mental tuh fisik ditembak, kita harus menang. Makanya tentara itu dilatih dengan strategi militer yang sangat baik. Latihan fisik, ya kan, latihan lari, latihan menembak. Untuk apa? Untuk menjaga agar mereka tetap hidup dalam perang, agar mereka tetap selamat dalam perang, agar mereka memenangi pertempuran dengan cara tetap hidup, gitu loh. Paham ya? Ini nggak ada tentara itu dilatih untuk mati, nggak ada. Oh, kalau gitu caranya, ya ngapain mereka latihan lari segala macam, menembak? Ya mau latihan apa? Jadi ada perang, soalnya datang sana, antar nyawa, perang kosong gitu kan, itu baru bunuh diri. Tapi setiap tentara dibekali oleh skill menembak, skill bertarung, segala macam, sehingga mereka meyakini bahwa mereka ke medan perang itu mereka bakal menang, ya kan? Mereka bakal menang, mereka bakal berjaya, mereka bakal mengalahkan musuh, ya, karena mereka sudah latihan keras. Hasil latihan keras itu mereka tunjukkan di medan perang, ya. Jadi kalau nggak kalian yang mati, kita yang mati, gitu guys. Jadi di situ poinnya ya. Jadi nggak ada tentara yang dilatih untuk bunuh diri, nggak ada. Mereka latih untuk menang, ya, latih untuk kuat, latih untuk perkasa, latih untuk tangguh, untuk memenangkan pertempuran. Jadi untuk mencegah sedikit mungkin korban, ya kan, dari pihak mereka maupun pihak warga sipil. Dia sudah tahu tuh, tapi dia tetap pergi mengikuti perang tersebut untuk mempertahankan negara Indonesia ini dari penjajahan, dari serangan bangsa lain. Kira-kira dia bunuh diri nggak? Dia bunuh diri nggak? Ayo. Ya kalau kalian jawab, dia nggak bunuh diri tentara itu, ya, nggak bunuh diri, nggak bisa samakan Yesus. Yesus itu tahu datang ke dunia itu bakal mati, ya, pasti mati, ingat ya, pasti mati. Ya, ingat, dalam versi Kristen itu pasti mati, nggak mungkin hidup, pasti mati. Kita ngomongin tentang kematiannya, bukan kebangkitannya. Tapi tentara tadi datang dalam perang itu belum tahu mereka bakal mati, mereka bakal mengira tetap hidup, karena mereka harus memenangkan pertempuran. Mereka berusaha segala cara agar menang, agar tetap hidup. Makanya ketika mereka kena tembak, kan ada tim medis. Jadi kenapa ada tim medis ya? Untuk merawat prajurit yang luka dan mati. Jadi segala cara dicegah dilakukan untuk agar menjaga prajurit nyawanya tetap hidup. Paham ya? Kalau memang sengaja mereka tuh memang untuk mati dalam perang, berarti harusnya nggak ada tim medis dong. Mereka nggak pakai senjata dong. Datang aja sudah tuh. Mana lawan-lawan, tembak gitu kan. Nah, itu baru tadi mati namanya.
Tapi mereka datang medan perang bukan cari mati, tapi cari menang, ya kan? Jadi kematian itu adalah resiko. Jadi sama kayak jangan lagi tentara. Ada nyupir mobil aja itu resiko kematian. Kalau terkena kecelakaan parah, ya kan? Hidup itu semua punya resiko, guys. Apa itu ada resikonya? Nah, jadi jangan katakan resiko itu adalah suatu kepastian. Enggak, tidak ada resiko yang pasti. Nama resiko itu adalah suatu peluang, ya. Bisa jadi, bisa tidak. Tergantung bagaimana kita memanage-nya. Makanya tentara itu memanage resiko itu dengan cara berlatih yang keras, gimana supaya mereka kuat, tangguh, cerdas, dan mereka bisa mencegah hilangkan nyawa dalam pertempuran, bisa memenangkan pertempuran, guys. Itu bunuh diri. Wah, ini bisa masalah besar. Berarti semua pahlawan Indonesia kecuali kalau tentara itu sengaja medan perang tanpa senjata, tangan kosong, nggak ada petugas medis. Memang sengaja, memang ayo tembak saya, itu bunuh diri, ya. Tapi kalau dia masih melakukan perlawanan, ya kan? Apabila dia tangan kosong sekalipun, ya, tangan kosong. Saya tangan kosong nih, tapi saya harus kalahkan penjajah itu. Ya kan? Minimal saya latihan deh. Menjelang saya mau lawan penjajah itu, saya minimal push up, kayak apa, kayak pukul-pukul pohon, kayak apa, kayak pukul dinding, kayak minimal berapa hari lah biar saya kuat. Meskipun tangan kosong, saya perhitungan minimal mampu lah mengalahkan beberapa orang gitu kan, atau mencederai beberapa. Nah, lalu ketika saya datang, itu nggak bisa dikatakan bunuh diri, karena saya punya persiapan dan saya melakukan perlawanan. Yesus tidak punya persiapan, tidak mempersiapkan mempersiapkan lah untuk tidak mati. Memang dia persiapkan untuk mati dan dia tidak melakukan perlawanan. Itu nama bunuh diri. Ya, tapi kalau misalnya pun kita tentara menghadapi musuh tangan kosong, ya kan? Tapi kita tetap melatih diri, menempa diri, karena mungkin nggak ada senjata, ya kan? Yang ada cuma tangan ini, yang ada kaki ini, ya sudah itu kita manfaatkan. Tapi kita nggak datang mati konyol. Kita akan takar, berapa kekuatan musuh nih, ya kan? Kita akan latihan keras, minimal berapa lah? Ada kira-kira, saya mampu mengalahkan ini dengan kekuatan yang ada. Ya udah, kita maju. Meskipun kita tahu risiko kematian, ini risiko ya, bukan kepastian. Bisa jadi kita mati, bisa jadi kita hidup. Kalau kita mampu mengalahkan mereka, kita hidup, gitu kan? Nah, ini beda tentara nggak bisa dikatakan kemenangan perang itu bunuh diri, nggak bisa. Jangan samakan dengan Yesus. Kalau beliau memang bedanya sama tentara, ya Yesus sama tentara bedanya adalah tentara latihan keras supaya mereka menang. Jadi ada perlawanan dan mereka tangguh. Yesus nggak tangguh, nggak mempersiapkan perlawanan, memang pasrah, guys. Ngerti ya bedanya ya? Ini jangan samakan tentara dengan Yesus, beda, guys, dua hal berbeda. Tahankan kemerdekaan Indonesia, yang merebut kemerdekaan Indonesia, mereka tentara yang pergi mempertahankan NKRI, mereka semuanya bunuh diri dong. Dan bangsa ini, negara ini mengajarkan dan mengizinkan bunuh diri. Jadi saya tanya, Yesus lawan siapa sekarang? Dia lawan penjajah mana? Kalau Yesus seperti yang dikatakan Louis, maka dia harus angkat senjata melawan penjajah Romawi. Ya. Jadi kalau dia analogikan dengan para pahlawan kemerdekaan kita, para pahlawan itu kan memang berjuang melawan penjajah Belanda dengan harta, darah, nyawa. Tapi mereka meyakini mereka belum tentu mati. Bisa jadi mereka menang. Kalau merdeka misalnya kan, bisa mengalahkan musuh. Jadi tidak ada pejuang itu yang berkemauan untuk mati dalam perang, nggak ada. Semua pengen selamat. Makanya mereka, para pejuang itu tentu berlatih keras kan, nggak asal-asalan. Maka mereka melatih perang gerilya. Kalau buktinya adalah kalau mereka memang mau bunuh diri, kenapa mereka pakai taktik perang gerilya? Hit and run, ya kan? Yang musuh ke lengah, lalu mereka lari bersembunyi. Itu berarti tandanya mereka bukan cari mati, guys. Mereka memang pakai akal untuk perang lawan Belanda. Beda dengan orang yang datang mawi buta, nggak pakai apa-apa, ayo tembak saya, itu bunuh diri namanya. Tapi pejuang kita nggak seperti itu. Dan ini beda sama Yesus. Yesus sedang tidak berjuang melawan penjajah manapun. Bahkan ketika ada penjajah Romawi, dia tidak lawan, dia bahkan pasrah, menyerahkan dirinya kepada tentara Romawi. Itu dinamakan bunuh diri, guys. Kalau kita pakai logika akal cerdas ya. Jadi kok bisa Louis ini menganalogikan, membandingkan dengan tentara, dengan pejuang. Tentara pejuang itu berjuang medan perang. Yesus nggak berjuang medan perang, dia pasrah. Ditangkap pasrah, disalib pasrah. Nggak ada dia berjuang untuk melawan baik, nggak ada. Tentara pejuang itu berjuang melawan balik penjajah dengan kekuatannya, dengan keterampilannya, gitu kan. Ada perlawanan. Sesuatu yang ada perlawanan itu tidak bisa dikatakan bunuh diri. Itu adalah ketika pasrah ya. Orang bunuh diri itu nggak ada perlawanan, nggak ada.
Ketika misalnya orang mau lompat dari gedung tinggi ke jurang atau bunuh diri, mereka tuh dalam kondisi ikhlas, pasrah. Ini nggak ada mereka melakukan perlawanan. Ada nggak orang mau bunuh itu dia melawan? Aduh, nggak mau bunuh diri kan nggak ada. Dia pasrah. Sudah mati saja, gantung diri. Ya sudah mati aja lompat lagi. Kan dia adalah perlawanan kan? Jadi kalau tentara sama pejuang itu kan melakukan perlawanan. Itu bukti mereka nggak mau mati. Karena orang yang melakukan perlawanan itu bukti mereka mau hidup. Karena mereka memberikan perlawanan. Orang mau mati, dia nggak memberikan perlawanan lagi. Ya sudah pasrah saja gitu kan. Nah, itu poinnya guys. Iya kan? Iya, kalau logika kalian kayak gitu ya jelas kalian berpikir tentara adalah bunuh diri. Karena mereka tahu mereka akan mati, mereka tetap pergi berperang. Tentara tidak mau bunuh diri ya. Mereka mau menang ya. Mereka mau tetap hidup. Karena kalau mereka tetap hidup, mereka bisa berperang di lain hari. Ya. Mereka bisa terus berperang. Makanya gak ada tentara tuh bercerita mati di perang, gak ada guys, ya kan? Karena mereka bercerita hidup, maka mereka ditempah yang keras ya dengan hati militer yang keras agar mereka tetap bisa bertahan hidup di medan perang guys. Nah berbeda ya, berbeda kalau misalnya kalian jawab enggak, itu nggak bunuh diri. Karena itu mereka melakukan tugas mereka supaya negara ini tidak pecah. Jadi mereka bukanlah bunuh diri. Nggak ada hubungan dengan mereka melakukan tugas itu, nggak ada hubungan. Kita ngomong bunuh diri itu adalah caranya. Cara mati dengan cara pasrah ya, tak ada perlawanan itu berdiri. Nggak ada mengenai tujuan, mengenai dibagi lagi nggak ada, nggak nyambung guys. Ketika kita ngomong tentang bunuh diri, artinya proses orang mati dengan gampang, mati dengan pasrah, gitu ya. Itu bunuh diri. Nggak ada hubungan sama tujuannya, gitu, nggak ada hubungannya. Ya kan, mau dia bunuh diri tujuannya demi cinta, demi bela negara, nggak ada hubungannya. Tetap itu namanya bunuh diri ya. Itulah yang saya maksud. Yesus itu melakukan tugasnya, dia tahu resikonya. Jadi meskipun orang melakukan tugas ya tetap bunuh diri gitu, ya kan. Jadi guys, sekali lagi ya, Anda harus ngerti ya, bedakan antara apa itu bunuh diri, apa itu tugas ya, tugas seorang, apa itu tadi apa lagi apa tadi ya, apa itu perihal kebangkitan setelah mati, itu tiga hal berbeda guys, yang sama-samakan. Dia akan mati, tapi dia tetap melakukan tugasnya taat setia sampai mati. Karena apa? Dia melakukan tugas, dia bukan bunuh diri, toh bukan dirinya yang bunuh dirinya sendiri kan, dia nggak. Yesus melakukan tugasnya, Tuhan punya tugas ya guys. Biasanya kita tahu ya, Tuhan itu jangan Tuhan lagi ya, bos saja menugaskan bawahannya. Ini Yesus menjalankan tugas. Jadi kalau dalam hierarki tentara, berarti Yesus itu pangkatnya apa dong? Tentara kopral dong, menerima tugas. Prajurit, kamu saya tugaskan untuk maju ke medan perang sana. Saya komandan, gitu kan? Artinya dia menerima tugas. Artinya Yesus bukan Tuhan dong. Berarti Tuhan yang memberi dia tugas yang Tuhan kan? Sama kayak prajurit menerima tugas yang komandan. Berarti komandannya bukan dia. Kalau Yesus menerima tugas dari sesuatu, berarti yang memberi tugas itu adalah Tuhannya gitu kan? Ya karena semua nabi diberi tugas gitu. Paham ya? Semua nabi diberi tugas. Kalau perkara kematian, Nabi Muhammad juga begitu. Ibrahim juga contoh Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu tahu risikonya ketika dia menyampaikan dakwah, dia bisa dibunuh. Dan itu terjadi berapa kali? Yang hampir dibunuh. Ketika dia lagi tidur di rumah, itu dikepung oleh kaum kafir Quraisy, mau dibunuh ya waktu itu. Lalu sahabatnya membangunkan dia. Lalu Allah buat itu malam itu dingin sekali, sehingga para penjaga ini ngantuk, sehingga mereka tidur. Lalu saat itulah posisi tidurnya Nabi diganti oleh sahabatnya. Lalu Nabi pergi lewat pintu belakang tanpa diketahui oleh kaum kafir yang sudah ngepung rumah itu. Logikanya ini nggak mungkin lolos gitu kan, karena saya kepung. Tapi Allah berkata lain. Dia membuat kondisi malam itu begitu dingin sehingga mereka ngantuk dan tidur, dan Nabi selamat. Ketika mereka masuk rumah, mereka menemukan Nabi sudah tidak ada. Yang ditemukan adalah sahabatnya. Juga kejadian waktu Nabi hijrah ke Madinah. Nabi itu ketika berangkat, dia sudah dikejar oleh para kaum kafir Quraisy. Lalu Nabi diperintahkan untuk masuk ke sebuah gua. Di gua itu ya, Allah tutup gua itu dengan laba-laba. Laba-laba buat sarang di sana. Sarang masih baru. Ya kan? Nah, orang kafir Quraisy yang mengejar hingga ke gua, melihat di depan gua ini ada sarang laba-laba masih baru. Nggak mungkin ada orang dalam.
karena serangan bawah masih baru. Karena kalau ada orang dalam, pasti nih serang rusak, lalu mereka pergi. Itu pertolongan Allah, guys. Jadi Nabi Muhammad itu tahu risikonya bakal mati, sama kayak Nabi Ibrahim. Ketika dia dibakar api, dia masuk ke api oleh Namrud. Dia tahu dia bakal mati, tapi dia nggak bunuh diri, guys. Beda ya. Karena dia melakukan perlawanan sebelumnya gitu. Dan dia Nabi Ibrahim nggak tahu dia bakal mati waktu itu, ya kan? Nah, tapi kan beda, Yesus kan tahu. Jadi Nabi Ibrahim itu ketika dia diutus, dia tahu ada risiko kematian. Risiko ya, belum pasti mati. Yesus beda. Yesus bukan risiko kematian, tapi dia tahu bakal mati. Ini semua nabi-nabi itu ya, Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Musa itu tahu risikonya mati. Dari Musa dikejar Firaun kan, tahu risiko bakal mati. Risiko ya, bukan pasti mati. Nah, tapi kan belum pasti, masih risiko. Yesus kan dikatakan oleh orang Kristen pasti mati, tahu dia bakal mati. Nah, itu dua hal berbeda, guys, gitu kan. Jadi kalau ngomong tentang tadi itu sama kayak ngomong tentang nabi-nabi ini. Kalau dalam Islam pun kita meyakini bahwa Yesus tuh nggak tahu dia bakal mati, ya kan? Buktinya dia selamatkan, guys. Jadi harus bisa bedakan ya mengenai tahu bakal mati lalu dia tetap pergi ke situ dengan nggak tahu bakal mati, cuman tahu dari risiko itu lalu dia pergi tempat itu dua hal yang berbeda. Yang tahu dia pasti bakal mati lalu pergi juga itu namanya bunuh diri. Tapi ketika dia tahu ada risiko kematian, cuma risiko ya, bisa tetap hidup, bisa mati, bisa luka cacat, bisa selamat, nah, dia tetap pergi, itu namanya bukan bunuh diri. Ya, karena masih bernama risiko, peluang. Belum suatu kepastian seperti yang mereka yakini terhadap Yesus yang yakini bahwa dia bakal mati, guys. Minum racun, dia nggak tusuk badannya sampai pakai pisau. Dia yang pakukan tangannya pakai paku kan, kesalib, enggak kan? Ya kok kalian bilang itu bunuh diri? Jadi nggak mesti dia yang melakukan paku salib itu ke dia atau dia nyelipkan diri sih, enggak. Ya, coba saya tanya, ketika seseorang ya, yang penting kan dia menempatkan dirinya pada posisi itu yang penting. Penempatan posisi Yesus pada orang-orang yang melihat dia, kan itu. Kalau saya kan dia lari, tapi tidak, dia menyerahkan diri. Dalam artian dia menyerahkan dirinya awalnya lari dulu gitu kan, tapi akhirnya ujungnya dia menyerahkan diri. Jadi ini adalah sama kayak kita, kayak orang mau diri nih. Dia tempatkan dirinya di depan rel kereta api. Yang nabrak siapa? Kereta api yang nabrak dia, bukan dia nabrak kereta api. Dia hanya memposisikan dirinya di tengah rel kereta api, ya kan? Nah, kalau misalnya kayak dia lompat dari jurang ke jurang, itu yang bunuh dia siapa? Batu-batu di bawah, gitu. Batu-batu itu yang menghantam dia, gitu kan? Dia hanya membantu agar batu-batu itu gampang menghantam dia, gitu. Dia memakai gaya gravitasi, ya kan? Karena kita tahu ya, untuk menghantam batu ke tubuh kita butuh gaya. Kayak kalau belajar fisika kan pasti ngerti gaya dorong gitu atau gaya apalah gitu kan. Jadi perlu itu untuk membuat kita berbenturan dengan batu misalnya atau benda keras lainnya. Nah, karena sendirian, jadi orang berdiri itu biasanya kan nggak mungkin ada orang mau batu berdiri gitu kan. Nah, maka dia perlu membuat batu itu ataupun itu punya gaya untuk bertumbukan dengan dia. Maka dia memakai gaya gravitasi. Itu agar batu itu tetap di tempat, tapi dia menggunakan gaya gravitasi agar ngapain batu itu. Intinya adalah sama juga kayak orang yang mau gantung diri kan, yang sakitnya kan tali yang untuk gantung lehernya gitu. Bukan dia yang beginikan tali itu, bukan ya, tapi tali itu yang mengikatnya sendiri. Dia hanya membuat posisi agar itu terjadi. Tali itu bisa melilit leher dia. Bukan dia sengaja ginikan leher dia kan, karena kalau dia sengaja ginikan leher dia nggak perlu gantung diri, dia ambil tali tinggal ginikan sendiri aja gitu kan. Nah, tapi apapun itu ya, itu tetap namanya berdiri. Ya. Mau dia sendiri yang maku tangannya, mau dia membuat dia pada posisi itu ya tanpa perlawanan, itu tetaplah bunuh diri. Di bunuh diri itu adalah perbuatan sengaja melakukan hal-hal yang bisa membuat kita mati. Dengan sengaja membuat hal-hal yang bisa membuat kita mati, baik oleh kita sendiri maupun orang lain. Jadi bunuh diri itu bukan hanya poinnya pada kita saja, tapi juga pada orang yang melakukan pada kita. Jadi kita sengaja nih, udah tahu di situ orang lagi ada kereta api melintas, kita malah tegak di tengah-tengahnya. Itu guys, ini posisi kita itu.
Jadi bunuh diri itu bukan hanya kita tusuk diri kita sendiri, enggak, kita membuat posisi dalam bahaya itu pun bisa poinnya pada bunuh diri gitu kan. Jadi sama kayak kayak orang yang apa namanya ya, manjat gedung gitu tanpa pakai pengaman, itu dia itu masih oke lah, masih punya risiko, masih bisa risiko. Tapi tetap itu dikatakan bunuh diri kan ketika jatuh ya kan, karena memang risikonya tuh hampir dia hilangkan gitu dengan cara pencegahan mitigasinya dikurangi, dihilangkan dia. Harusnya kan dia pakai pengaman, pakai apa semua, tapi dia tangan kosong gitu kan. Nah jadi itu bisa dikatakan bunuh diri, bisa tidak ya, karena masih ada risiko ya kan, kecuali memang dia betul lompat gitu kan. Tapi tetaplah itu lebih dekat ke bunuh diri ya, karena orang yang ada bunuh diri itu minimal dia tuh ada persiapan untuk tidak mati. Makanya kayak orang itu mau manjat gedung, dia pakai persiapan alat. Kalau nggak pakai alat pun ya minimal dia sudah latihan, dia bisa menggrip apa gitu kan, menjaga supaya dia tidak jatuh guys. Intinya adalah ada persiapan lah dulu gitu. Tapi tetap aja kalau persiapan yang minim pun ya bisa di orang dikira bunuh diri, karena memang kalau orang nggak pengen bunuh diri itu memang dia butuh persiapan matang. Nah Yesus melakukan persiapan matang, dia memang sengaja menempatkan dirinya memang untuk mati di kayu salib guys, sengaja ini ya, sengaja. Gimana aja ketika ditangkap dia menyerahkan diri gitu saja, nggak ada perlawanan ya kan. Memang dia melakukan perlawanan sih, di mana terbukti mulutnya menebas telinga itu, tapi kan faktanya disembuhkan dia lagi, sehingga berarti kan ada perlawanan. Kalau ada perlawanan kan tentu dia bilang tebas terus, lawan mereka sampai mati, ya itu perlawanan. Tapi kalau dia udah biar tangkap saja, dia tahu kan konsekuensinya, dia tahu akan mati, itu namanya bunuh diri guys. Lu bagaimana Donditan, logikanya tuh lu gimana? Sekarang juga sebagai pembanding yang lain, Donditan tahu nih anaknya bakalan mati ketika lahir dunia kan. Dia tahu 100% anaknya akan mati jika anak itu dilahirkan ke dunia. Dan orang yang tahu bahwa Guys, ini ngomong tentang resiko. Resiko beda sama kepastian ya. Kita tahu anak kita tuh lahir ke dunia itu ada potensi mati, juga ada potensi hidup. Jadi nggak ada kepastian mati, nggak ada. Kalau lah kita tahu, semua orang tahu nih, anaknya pasti mati, lahir ke dunia, orang tidak akan buat anak. Tapi kan orang tahu itu hanya resiko, bahkan lebih banyak yang hidup, makanya orang buat anak. Paham ya? Jadi resiko tuh orang mau ambil resiko mau. Tapi orang nggak mau ambil orang mau ambil risiko ya, tapi orang nggak mau suatu kepastian yang bakal mati, nggak mau. Jadi lu harus paham, tidak ada orang tuh yang meyakini bahwa anaknya lahir ke dunia itu pasti mati, nggak ada. Tapi ada risiko kematian dan ada risiko hidup, dan risiko hidup pasti lebih besar daripada risiko mati guys. oh seseorang itu akan mati tapi dia tidak mencegah kematian itu, berarti dia pembunuh juga dong. Dia sudah tahu tuh. Kalau orang sudah tahu anak bakal mati, dia tidak akan buat anak. Tapi orang tuh tahu bahwa resikonya tuh macam-macam, bisa mati, bisa hidup, dan berdasarkan catatan lebih banyak hidup kan. Dia dari sini guys nggak paham tentang hal ini. Jadi nggak ada orang tuh meyakini anaknya pasti mati ketika dilahirkan, nggak ada. Karena nggak ada anak itu pasti mati ketika lahirkan, nggak ada, ya kan? Yang ada malah banyak hidup malah, ya kan? Kalau semua mati ya, Luis mati harusnya dia, tapi dia hidup kayak itu kan. Nah, itu faktanya guys. Dia bekerja sama dengan pembunuh dan dia juga pembunuh kan, karena dia nggak cegah. Persoalannya begini, kamu tahu anakmu mati, kenapa kamu tetap hamili istrimu supaya istrimu melahirkan anak? Kenapa nggak cegah aja supaya nggak lahir tuh anak? Karena tuh dia. Kalau anaknya itu gimana? Guys, kalau pemikiran dia semua begitu, nggak ada orang yang punya anak guys ya. Karena itu risiko, bisa nggak bedakan risiko dengan kepastian? Ya. Yesus itu mengetahui dia pasti mati, bukan risiko lagi ya. Yang Yesus ketahui dan kesaksian itu dia pasti mati, bukan risiko kematian. Yang tahu risiko kematian itu adalah Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Karena mereka tidak menerima yang mengetahui bahwa mereka bakal mati, beda sama Yesus yang mereka yakini tahu bahwa dia bakal mati ya. Jadi itu dua hal berbeda. Risiko dengan kepastian itu beda guys ya. Ya, beda risiko dengan kepastian. Kan mati kan. Siapa yang menyebabkan anak ini mati pada akhirnya? Dia Donditan. Dia yang bikin istrinya hamil kan. Kenapa dia nggak cegah itu? Nah itu logika yang nggak banget kan. Itu logika yang jelas-jelas keliru kan.
kok bisa dipakai untuk mengatakan Yesus bunuh diri gitu loh. Loh, ini kenapa berhenti guys? Bentar, ini ada sound teknis nih guys ya. Kayaknya saya downloadnya kurang apa nih? Aduh, nggak apa-apa, kita pause, kita download ulang ya. Jadi kita langsung saja guys. Saya akan ngakalin nih supaya bisa berlanjut ya. Bentar. Oke guys, sambung lagi guys. Tadi itu ada masalah di video itu, saya download nggak tahu kenapa karena info apa notifikasinya itu tuntas. Karena mungkin saya sambil ngerjain lain juga gitu kan. Jadi kita ulang lagi guys. Ini saya download videonya gitu kan. Kita bisa sambung dari menit ke 7 nih guys ya kan. Biar tuntas guys. Apa? Nanggung 5 menit lagi gitu kan. Iya, yang bikin istrinya hamil kan. Kenapa dia nggak cegah itu? Nah, itu logika yang nggak banget kan. Itu logika yang jelas-jelas keliru kan. Kok bisa dipakai untuk mengatakan Yesus bunuh diri gitu loh. Di ayat Alkitab juga coba dicek. Ada nggak dikatakan Yesus bunuh diri untuk menyelamatkan dosa manusia? Jadi suatu tuh nggak mesti dikatakan begitu ya. Nggak mesti dikatakan begitu. Jadi ketika ada ya, misalnya ada orang yang ibaratnya gini loh. Dia sudah tahu di tempat itu dia bakal dibunuh. Ya, tahu dia bakal dibunuh. Lalu dia pergi ke situ tetap. Itu namanya bunuh diri, ya. Meskipun tidak ada yang mengatakan begitu, ya. Jadi nggak mesti. Jadi kita melihat itu suatu itu bunuh diri adalah bukan dari dikatakan orang, tapi dari bagaimana peristiwa itu terjadi. Paham ya? Ngerti ya? Karena yang misal kita kan bukan semua orang, hanya orang tertentu saja. Coba yang itu adalah Lukas, Matius. Nah, sudut pandang mereka, ya kan, mereka nggak kepikiran mungkin itu Yesus berdiri, nggak kepikiran, ya kan. Nah, jadi jangan samakan antara pendapat Lukas, Matius dengan pendapat seluruh manusia, seluruh saksi situ. Jadi kalau jadi orang itu guys ya, sah-sah saja orang mengatakan misalnya, yang penting kan tidak dikatakan bahwa Yesus tidak berdiri kan nggak ada. Jadi seperti kata Yesus berdiri itu nggak ada, begitu dengan Yesus nggak berdiri juga nggak ada. Ya kan, jadi Lukas dan Matius itu tidak melalui menyebutkan bunuh diri, ya kan. Nah, tapi itu kalau kita lihat peristiwa itu adalah peristiwa bunuh diri, harus nggak logikanya gitu kan. Ya, jadi itu harus diselami, ya. Pertama itu bukan pendapat dari orang banyak, hanya pendapat Lukas Matius. Dan Lukas Matius seperti dia tidak mengatakan itu bunuh diri, mereka juga mengatakan itu bukanlah tidak bunuh diri. Jadi tidak ada statement dari Lukas Matius. Nah, kita yang menyimpulkan apakah ini bunuh diri atau tidak gitu. Paham ya logikanya? Misal gini, ada orang lompat dari atau ada orang lah yang sengaja datang ke suatu tempat pada mau dibunuh. Nah, lalu tapi yang menceritakan itu kan, oh dia datang ke tempat itu, dia mau dibunuh, tapi datang juga dia. Tapi dia nggak sebut itu bunuh diri. Dan dia juga nggak sebut dia kalau itu nggak bunuh diri. Ya, kita nyimpulkan, oh ini bunuh diri nih gitu kan. Nah, gitu logikanya guys. Jadi nggak mesti dikatakan dia itu harus dikatakan ini bunuh diri, nggak mesti. Kita nyimpulkan dari peristiwa itu gitu. Jadi sekarang kita nih nggak punya akal, harus disuap dulu gitu kan. Kan tidak, kita ini punya akal, bisa kita tentukan analisis ini kejadian bunuh diri atau tidak. Nggak mesti harus disuapin sama Lukas Matius kan, ya kan. Bahkan mereka tidak mengatakan bahwa ini bukan bunuh diri, bukanlah bunuh diri kan, tidak gitu. Nah, itu poin di situ guys. Nggak ada kan, karena yang bunuh diri nggak boleh. Yang bunuh diri itu Yudas, mereka yang mengkhianati Yesus, itu yang biasanya bunuh diri. Ya contohnya dulu pengikut Yesus, sekarang udah enggak. Nah itu namanya pengkhianat kayak Yudas tuh. Nah ngerti kan? Sekarang di taman nggak ada hubungan antara pengkhianat dengan bunuh diri ya. Ada juga pengkhianat dengan bunuh diri guys. Jadi pengkhianat itu ada yang bunuh diri kalau dia tobat, ya. Kalau nggak tobat dia akan terus rela, akan mengkhianati yang lain, atau dia bakal diam saja, ya kan. Jadi bukan itu poinnya, bukan apakah dia tuh bunuh diri itu, bukan apakah dia pengkhianat atau bukan pengkhianat. Nggak, pengkhianat pun bisa bunuh diri guys. Saya tanya sekarang ya, orang yang misalnya ekonomi masa nggak mampu mengatasi beban ekonominya, lalu mereka bunuh diri, apakah itu pengkhianat? Kan tidak. Jadi yang menentukan orang bunuh diri itu bukan dari statusnya pengkhianat atau dia bangkit lagi, itu nggak nyambung. Yang menentukan untuk bunuh diri adalah lihat peristiwanya. Apakah dia melakukannya dengan pasrah? Apakah dia melakukannya karena ketahuan, dengan pengetahuan bakal mati? Nah, itu baru poinnya bunuh diri. Tapi kalau dia mengetahui itu cuma sebatas risiko, bisa mati, bisa hidup, bisa selamat,
bisa luka, bisa cuma cacat, itu berarti dia bukan bunuh diri namanya. Apalagi dia datang dengan persiapan kayak tentara, dia latihan dulu, latihan menembak, latihan bela diri segala macam. Berarti dia tahu resiko dia itu kematian, tapi dia akan lebih membuat itu resikonya menjadi kehidupan. Karena dia berusaha hidup dengan cara latihan keras itu kan. Jadi memang dia dilatih untuk mati. Jadi ngapain juga dia latihan bela diri segala macam, langsung aja terjadi perang, udah mati sono gitu kan. Nah, tapi kan itu tidak jadi. Sementara dilatih perang dulu guys, supaya mereka tuh bisa bertahan dan hidup di medan perang dan memenangkan perang gitu kan. Karena kalau mereka mati, mereka kalah. Getsemani, Yesus tuh tahu 100% dia akan mati. Bahkan dia mengatakan kalau boleh cawan ini berlalu, tapi janganlah kehendakku, tapi kehendakmu lah yang jadi. Nah, itu artinya dia nggak tahu dia bakal mati. Justru dari kalimat itu yang disampaikan, dia coba gini ya, dia doa nih. Kalau dia tahu dia bakal mati, dia nggak bakal berdoa. Orang berdoa adalah orang yang pengen hidup, ya. Orang kalau udah tahu mati ya dia pasrah aja. Tapi kalau dia masih berdoa, berarti dia pengen hidup, ya. Kan doa itu pasti minta sesuatu, ya. Minta apa? Minta hidup. Makanya dikatakan, ya Allah, jikalau sekiranya mungkin, ya, kalau mungkin nih, mungkin bisa selamat. Kan dia lihat ini kayaknya nggak bakal selamat nih. Tapi kalau mungkin bisa selamat, maka biarlah cawan ini berlalu daripadaku. Jadi dia minta kalau bisa, kalau mungkin itu kematian itu atau ujian itu lewat daripadanya, sehingga dia tetap hidup. Tapi kalau nggak mungkin, ya tapi sesuai kehendakmu. Jadi kalau kehendakmu memang sudah begitu, ya berarti kehendakmu saja. Tapi kalau mungkin itu bukan kehendakmu, artinya kan, ya biarlah berlalu cawan ini, alias biarlah berlalu kejadian ini, biar berarti aku selamat gitu guys. Itu logikanya ya kan. Karena apa? Yesus harus menaati perintah Bapa, kehendak Bapa sampai mati. Yesus menaatinya, dan ketika resikonya dia harus mati, dia tahu resiko itu. Tapi dia tetap Dia ngomong resiko. Luis ini ngomong resiko. Resiko itu bukan kepastian ya. Jadi Yesus sedang tidak mengetahui bahwa resikonya adalah mati. Enggak. Ya. Kan kalian katakan bahwa dia tahu pasti mati. Berarti nggak ada risiko. Ya, risiko itu adalah suatu hal yang belum pasti, ya kan? Risiko itu suatu hal yang belum pasti, bisa terjadi bisa tidak. Tapi kalau kepastian itu beda lagi, ya. Saya kalau terjadi kejuran pasti mati, ya kan? Maksudnya itu risiko tapi yang pasti. Jadi risiko tuh guys, ada yang risiko yang pasti, ada yang belum. Jadi misalnya ya gitulah gitu kan. Jadi risiko itu adalah suatu hal yang apa ya, yang mungkin terjadi ya. Ya ini kan belum terjadi. Bisa pasti, risiko yang pasti, bisa risiko yang belum pasti. Jadi kayak Yesus itu kan risikonya pasti. Ketika dia datang ke bumi, dia tahu itu risikonya pasti mati, ya pasti mati. Tapi tentara kan tidak. Ketika dia terjun perang, dia risikonya bukan pasti mati, tapi risikonya mungkin mati, mungkin hidup gitu loh. Jadi sesuatu yang pasti dengan yang mungkin nggak bisa disamakan gitu kan. Lani itu karena dia harus menyelesaikan misinya. Sampai di sini kita harus jelas mana logika yang benar dan mana yang enggak, ya kan? Ya, udah jelas sekarang logikanya ngawur Luis, nggak benar. Logika kita benar gitu kan. Jadi Luis, udahlah kalau logika anda nggak bagus Luis, udahlah berhenti aja gitu. Daripada malu-maluin gitu kan. Sosok kritik orang ngaji cerdas tapi nggak cerdas, pakai dia nggak cerdas gitu kan. Argumentasi yang benar, mana argumentasi yang enggak. Sampai di situ, apakah saya nggak menjawab pertanyaan? Justru mereka yang... Enggak, Luis nggak jawab pertanyaan. Yang tanya itu adalah bahwa beliau tuh mati bunuh diri. Jawab dong. Oh itu nggak bunuh diri. Nah, ya kan? Itu harusnya dibantah. Bukan bahwa dia kan mati lagi, nggak ada hubungannya. Poinnya adalah ketika orang itu melakukan aksi bunuh diri, mati ya sudah, terbukti bunuh diri. Nggak ada hubungannya mati lagi atau apapun, nggak ada hubungannya guys. Nggak bisa jawab pertanyaan saya, nggak bisa jawab balas argumentasi saya, kemudian mengatakan bahwa dia ini cuma reaksi dan dia ini hanya ngeles berarti. Itu kan jawab tadi, ya kan? Dikatakan bahwa Yesus bunuh diri kan memang bunuh diri. Udah, ada klaim jawab itu. Dari apa sih namanya kata dunitan? Ya bunuh diri, ya sudah. Udah tidak pertanyaan. Luis yang nggak bisa ada pertanyaan itu. Orang fokusnya pada bunuh diri, dia malah fokusnya ke bangkit, nggak nyambung guys. Masa cuma gitu? Padahal saya harapkan yang lebih dulu. Saya minta Luis nih komentari video saya, jawab video saya ya. Satu pun video saya sampai sekarang ya.
dari ratusan video tidak pernah dia bantah, dia jawab. Ya kan? Satu saja video saya bantah Luis ya. Biar saya bantah balik gitu kan. Kalau bisa bantah video saya gitu kan. Komentar saya itu bantah. Biar saya bisa bantah balik gitu kan. Ini tidak ada sama sekali gitu kan. Ini sementara dia sosok membantah video lain, video dia aja nggak bisa dia bantah. Ini gini guys ya, Luis ini lucu. Dia mencoba membantah ngaji cerdas, mencoba mengomentari, membantah ulama-ulama kita, ulama. Nah kan dia aja saya bantah juga gitu kan. Jadi ibaratnya dia di tengah-tengah dia kan, dia sosokan membantah orang itu, sementara dia aja saya bantah gitu. Jadi gimana coba? Dan dia nggak pernah bantah saya gitu. Jadi bahkan dia yang tadi itu nggak bisa dia bantah ya kan, bahwa itu memang memang kejadian memang tendensi bunuh diri gitu, nggak bisa dibantah gitu kan. Dari itu kita lanjutkan ya. Oke, tapi kalau ini perasaannya gimana kalau banyak juga nih kalau ini reaction segala macam. Ini dia ini sering kayak gitu masuk apalagi sama kode. Mungkin dia memang nggak punya topik dia memang cuma reaction doang gitu kali mungkin. Gak ada materi ya. Mungkin dia nggak punya konten untuk nggak punya topik untuk dibuat konten. Mungkin topiknya dia memang atau konten dia memang spesialis reaction orang mungkin. Ya. Gitu. Bisa jadi kan? Maksud misinya terlalu rendah banget gitu. Ya berarti cita-citanya masih Cita-citanya rendah gitu ya. Padahal pendeta soalnya. Pendeta ya? Iya. Ya, bagian yang kedua ini yang saya mau katakan begini. Kalau dikatakan konten saya nggak ada yang lain, cuma reaction doang, ini jelas tipu. Karena kalau dia masuk ke channel saya, pasti dia tahu bahwa konten saya tidak hanya reaction saja. Paham ya? Di situ ada Q&A teologi, tanya jawab teologi. Saya jawab. Ya, berapa sih video kayak gitu? Kebanyakan reaksi semua kan? Jujur aja Luis, saya juga begitu. Konten saya kebanyakan reaksi. Meskipun saya tidak memungkiri bahwa ada konten saya juga yang bukan reaksi. Tapi kan kita ngomong secara general, ya. Lebih banyak mana reaksi apa tidak gitu loh. Itu poinnya ya. Kalau cuma sedikit konten bukan reaksi Anda ya, berarti nggak masuk hitungan. Walaupun cuma sedikit. Ya, karena tidak bisa menghilangkan atau ya mengurangi dari dampak yang atau yang efek yang ditimbulkan dari yang video reaction ini gitu loh. Memang jadi kalau Anda buka channel Anda itu langsung di depan video reaction semua gitu kan. Jadi susah image reaction tuh dari Anda tuh susah. Saya memang banyak kan video saya video reaction. Ada banyak juga video saya bukan reaction, tapi lebih banyak video reaction gitu kan. Jadi kita jujur aja, kalau video reaction lalu apa masalahnya? Nah, jadi di sini ya adalah jadi tidak mau mengakui. Padahal itu bukan suatu kesalahan. Jadi video reaction itu bukan suatu kesalahan. Yang penting Anda bisa membantah dengan argumentasi yang logika. Kayak tadi dia tidak bisa bantah dengan argumentasi logika. Orang ngomong tentang bunuh diri, dia lari kebangkitan dan dari risiko yang mungkin bukan pasti. Orang ngomong tentang risiko yang pasti dan ngomong tentang risiko yang mungkin. Karena nyambung guys. Semua pertanyaan teologi nggak reaction, menjawab pertanyaan. Kedua, saya punya konten di situ belajar bahasa Ibrani. Saya ajarin bahasa Ibrani situ, bukan reaction. Ketiga, saya juga punya di situ bahan yaitu belajar sejarah, membahas sejarah-sejarah kekristenan yang pernah ada di dunia ini. Itu bukan reaction. Yang keempat, saya juga punya konten-konten khotbah di situ yang nggak reaction orang. 5, itu video gitu berapa sih ya kan? Saya juga kalau ngomong itu juga punya, tapi saya tetap jujur mengakui bahwa video saya memang kebanyakan reaction gitu kan. Jadi jurnalis yang dia punya itu adalah kejujuran gitu. Jadi biasanya ngeles guys. Ada dikatakan nggak ada. Kalau kita bahas tentang video reaction dia malah bahas ke video lain kan nyambung gitu kan. saya juga punya konten-konten di situ yang lain yaitu kata Alkitab, menanggapi apa yang terjadi, fenomena yang terjadi di dunia ini dari sudut pandang Alkitab. Yang keenam, saya punya konten apologetika. Di situ saya nggak cuma sekedar reaction yang cuma ketawa-ketawa doang ya, yang cengengesan lihat video orang terus bilang oh ini curhat nih, ini curhat, nggak cuma kayak gitu. Tapi saya berargumentasi berdasarkan fakta, meluruskan pengajaran yang salah tentang Kristen. Lah kalian ngajarin yang salah tentang Kristen, begitu saya luruskan kok kalian bilang saya nge-reaction dan mengatakan di situ misinya cuma rendah kayak gini. Reaction itu ya dengan gitu loh. Kalau Anda tuh memang bukan reaction, makanya harus fokus pada argumentasi. Tapi kalau misalnya Anda video itu Anda malah sebut orangnya, oh ini
apa penceritanya abal-abal ini muatnya tukang tipu, itu reaction namanya, ya. Orang nggak ibaratnya bereaksi kepada orangnya. Kalau memang konten Anda memang bukan video reaction, ya Anda komentarilah argumentasinya. Ke saya nih ya, jadi saya pun nggak bisa bilang ini bukan video reaction. Ini memang, jadi intinya video reaction adalah video yang kita tuh bereaksi terhadap orang lain, ya kan? Jadi bisa misalnya kayak ada orang itu memberikan tanggapan, kita pengen komentari, itu reaction namanya, reaksi atas suatu perbuatan atau ucapan orang. Jadi dan reaksi itu banyak jenisnya. Ada reaksi itu memang dia ketawa, senyum aja, atau dia bisa kasih komentasi. Jadi poinnya ketika lu sudah bahas orang lain, itu video reaksi namanya. Ketika dia bahas orang lain, ya. Apalagi kayak gini nih, memang dia tuh memang menayangkan. Kalau saya kan full videonya, utuh. Kalau Luis kan menayangkan potong-potongan, itu reaksi namanya. Mau utuh kayak saya, maupun potongan kayak dia. Intinya kita tuh mereaksi sesuatu yang lain. Bahkan reaksi itu bukan terbatas pada orang saja. Misal satu kejadian, misal kita kasih pendapat, itu reaksi juga namanya. Misal ada kejadian kayak kemarin Luis itu ada kejadian di SMK 1 Tandun, yang mana dia nuduh bahwa itu adalah radikal. Itu kan video reaction, bukan mereaction orang, tapi mereaction dari peristiwanya. Jadi mereaction itu kan bisa banyak hal, bukan hanya orang, tapi juga peristiwa dan segala hal. Intinya kalau ada respon pada sesuatu, itu namanya video reaction, gitu kan. Jadi nggak video itu bukan hanya ketika nonton orang lu ketawa hahaha, bukan, atau nangis haha, atau nangis bukan biasa. Reaction itu ada banyak jenisnya. Misi rendah itu ketika dia menyebarkan hoax kayak kalian. Misi saya lebih tinggi dari sekedar. Jadi kalau gitu hoax, jadi tulisnya apa gitu kan? Hoax itu adalah yang mengatakan bahwa tentara itu medan perang itu pasti mati. Itu hoax ya. Nggak ada tentara itu yang didoktrin kalau medan perang itu pasti mati. Ya tentara didoktrin kalau kalian pasti bisa hidup, kalian masih bisa bertahan, kalian pasti bisa menang. Itu doktrin pada tentara. Kalian tentara kan, kalian pasti akan mati medan perang, maju. Kan nggak begitu guys. Lemah tentara, aduh bakal mati nih. Dia kan doktrin untuk menang tentara itu. Makanya mereka latih keras untuk menang, untuk tetap bertahan hidup. Bukan latih tentara, bukan latih mati guys, bukan. Jadi Luis ini ngarang ya, ini hoax gitu ya. Jadi nggak ada satupun tentara itu yang dilatih itu mati, nggak ada. Mereka dilatih itu hidup, ya. Hidup di dalam perang, hidup di hutan, di mana-mana hidup ya. Itu latihan tentara. Nyabarin hoax, tapi saya meluruskan hoax-hoax yang beredar. Mana yang lebih tinggi coba? Jadi sesuatu yang lurus itu coba luruskan dia. Gimana coba? Sesuatu yang sudah lurus, coba luruskan dia. Yang ada bengkok. Tapi yang bengkok itu nggak lurus itu, tapi dia bengkok guys. Jadi Luisnya sedang mencoba meluruskan sesuatu yang sudah lurus, ya kan? Lalu dia coba luruskan, yang ada malah bengkok. Bukan yang lurus itu bengkok, tapi dia menjadi bengkok guys. Sekarang gini, yang saya rasa lucu juga, Anda menertawakan saya mereaction video kalian. Kalian ngetawain reaction saya tentang video kalian. Dan kalian mengatakan, oh reaction misinya cuma rendah. Pada saat yang sama, kalian itu sedang duduk berdua mereaction video saya. Gimana ya? Kayak bilang gini, si Luis tuh manusia tuh. Bedanya ya, mereka reaction ini ada suatu kepentingan. Karena mereka direction, paham ya? Luis kan tidak. Luis kan ibadah, siapa mulai? Coba. Ya, kayak saya nih. Saya mulai reaction Luis. Jadi dan saya jujur memang. Nah, cuman dinilai rendah pada dia kan yang argumentasi kita. Nah, mereka nilai Luis itu rendah karena argumentasinya tadi nggak nyambung. Orang bahas tentang poin bunuh diri, dia bahas poin kebangkitan kan nyambung. Itu makanya mereka sebut itu rendah, gitu kan? Misinya rendah gitu. Reaksinya rendah. Kalau reaksinya tinggi ya kayak saya nih, kasih komentasi yang logis, kasih poin-poin yang logis, ya kan? Bukan seperti sini, gitu. Jadi kalau mereka mereaksi itu wajar, karena mereka mereaksi seorang yang mereaksi mereka. Itu semacam counter attack, ya, wajar. Tapi Luis kan mereaksi mereka yang tidak mereaksi dia gitu. Mereka kan tidak mereaksi Luis sebelumnya. Bahkan di situ disebutkan bahwa kita harus sebut nama gitu kan. Artinya mereka itu sebenarnya nggak penting Luis nih kan. Tapi karena kepentingan sesaat ya, karena mereka memang harus bahas pada waktu itu ya, karena udah banyak kali mungkin Luis bahas mereka masa tergelitik ya, maka bahas kali itu saja gitu. Nah beda dengan saya atau bahkan Luis yang juga reaksi pada para mualaf gitu kan. Jadi kalau ke para waktu reaksi pada itu hal yang wajar. Nah, saya pun wajar reaksi Luis, meskipun dia bukan reaksi saya, karena dia mereaksikan para mualaf, para ulama, ya kan? Jadi sesuatu yang saya rasa pantas untuk direaksikan, karena berhubungan dengan agama saya. Bisa saja kalau ada orang tuh mereaksikan sesuatu yang berhubungan dengan yang berhubungan dia gitu, dan dia pengen mereaksi nggak masalah.
Yang penting reaksinya tuh argumentasinya cerdas, ya kan, logis dan dapat jawabkan, bukan hanya ngomong itu hoax, ini hoax, padahal dia yang hoax itu kan. Mana ada tentara itu yang dilatih untuk mati, nggak ada. Tetap dilatih untuk hidup, ya kan. Tentara diutus ke medan perang itu untuk hidup, bukan untuk mati, untuk menang pertempuran. Kalau Yesus jelas diutus di dunia menurut Kristen memang untuk mati, ya, sekali mati. Oke, jadi mungkin itu saja video kita kali ini. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys.